Uhayyikum tahiyyatal islamiyah, tahiyyatan mubarakah, wa tahiyyatan ahlul jannah sadat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur sumsum dikunyah-kunyah dimakan oleh para dewan juri. Assalamualaikum semuanya, saya santri asal Sukabumi. Alhamdulillahil qail laqad kana fi qasasihim ibrah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi salaman daiman ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Dewan Hakim yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Saudaraku tak punya pacar tapi punyanya sahabat. Para penonton, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Profesor Arnold Toynbee, seorang ahli sejarah ternama di abad 20, dalam bukunya An Historian Approach to Religion berkata, tiada satu jiwa pun yang akan melalui hidup ini tanpa mendapatkan tantangan dan rangsangan untuk memikirkan misteri alam semesta. Ungkapan ini mengandung isyarat bagi kita bahwa di balik keindahan alam dan indah mempesona, kesempurnaan susunan dan peraturan yang sangat menakjubkan, tersimpan kesan-kesan masa lalu yang perlu kita telusuri, perlu kita baca, perlu kita gali, dan perlu kita teliti untuk dijadikan batu pijakan dalam melangkah dan menggapai kemuliaan di masa yang akan datang. Sebab hadirin, bila kita tidak mengengok ke belakang, bila kita tidak pandai bercermin terhadap sejarah, kita tidak akan tahu bagaimana cara menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Akibatnya hadirin, kita akan terjerumus ke dalam lubang yang sama. Kita akan selalu melakukan kegagalan dan kegagalan. Kita ini diibaratkan seperti seseorang yang buta yang berjalan tanpa menggunakan tongkat. Kita akan sulit bangkit, maju, dan jaya, apalagi bersaing dan sejajar dengan orang-orang yang maju. Itulah hadirin, begitu pentingnya kita bercermin terhadap sejarah masa lalu. Berkaitan dengan masalah tersebut, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Menjadikan Sejarah sebagai Cermin dalam Kehidupan Menyongsong Masa yang Akan Datang, dengan rujukan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzimin. Al-ayah maknani wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa telah berlalu sunat-sunat Allah pada umat-umat terdahulu dengan kehancuran akibat sikap menentang mereka terhadap nabi-nabi terdahulu. Bahkan beliau mensyarahkan kalimat fasiru fil ardi ay a'tarafu ayyuhan nas. Ketahuilah wahai manusia, kalimat ini bersegak aman. Kaidah usul fiqih menjelaskan di dalam kitabnya Al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya dari perintah itu adalah wajib. Dengan demikian hadirin, membaca, merenungi, meneliti dan menelaah agar sejarah dapat kita ketahui hukumnya adalah wajib, dan wajib. Bahkan hadirin, Imam Ali As-Sabuni menyatakan bahwa pernyataan ini merupakan bayanun linnas, penjelasan dan pelajaran bagi manusia. Maksudnya apa hadirin? Supaya kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, dengan menyaksikan kehancuran-kehancuran yang menimpa para pelaku durjana.
Bukankah hadirin telah tercatat di dalam Al-Quran sosok Fir'aun, seorang tirani, seorang diktator, seorang yang gila hormat, seorang yang rakus akan kekuasaan, serta memaksa rakyatnya untuk memuja dan memuji dirinya. Bahkan hadirin sampai pada puncak kedurjanaannya memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian ia ditenggelamkan ke dalam lautan. Bagaimana jika kita terjadi, ataupun bagaimana semua itu terjadi pada zaman kita sekarang, khususnya di negeri tercinta kita ini. Ternyata hadirin, sosok pembangkang, pelanggar aturan-aturan Allah, pelaku maksiat, manusia-manusia sombong yang berebut jabatan, dan orang-orang yang menumpuk kekayaannya, ternyata hadirin masih ada dan masih bergentayangan. Betul apa betul hadirin? Jika sikap dan sifat ini terus mengkristal pada diri kita dan kita tidak menengok ke dalam sejarah, saya yakin, saya bertekad bahwa Indonesia akan hancur, negara akan hancur, dan agama pun akan hancur. Karena itulah, dengan membuka jalan yang cerah di masa yang akan datang, marilah kita fungsikan akal, memerankan hati nurani. Untuk apa? Supaya sejarah bisa dijadikan sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. Berbicara tentang sejarah, beberapa minggu kebelakang kita telah memperingati hari lahirnya Pancasila, tepat pada tanggal 1 Juni. Pada waktu itu Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya untuk dijadikan ideologi negara. Kalau pada saat ini kita sering menyebutnya dengan istilah 5 sila atau 5 dasar negara, atau sering yang disebut dengan Pancasila. Karena itulah hadirin, marilah kita satu pendapatkan bahwa sejarah bukan hanya untuk ditulis saja, sejarah bukan hanya untuk dibukukan saja, tapi sejarah harus bisa dijadikan sebagai cermin dalam kehidupan, dalam menuju masa depan yang cemerlang. Betul atau betul? Hadirin rahimakumullah. Bisa kita tarik kesimpulan dari pembahasan tadi bahwa the game of history is usually played by the best, and the worst of the head of majority in the middle. Panggung sejarah sering dimainkan oleh tokoh-tokoh terbaik maupun tokoh yang terburuk. Dan hadirin, kita harus bisa mengambil dari peristiwa-peristiwa yang buruk, dan kita harus bisa mengambil dan menjadikan suri tauladan dari tokoh-tokoh yang paling mulia dalam menjadikan kehidupan kita yang aman dan sentosa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan ke Purabaya, jangan lupa bersama Teh Sarah Maria Julfa. Jika hidup kita ingin sentosa, pelajarilah sejarah dalam meniti langkah bahagia. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.